Coba berhenti sebentar, tarik napas dalam-dalam, bayangin Anda lagi menggenggam sebuah pesan puitis, pesan yang dikirim langsung dari langit. Lembarannya kerasa nyata banget di tangan Anda, tintanya mengukir janji-janji soal keabadian. Tapi ada satu tragedi di sini. Anda menatapnya dan Anda sama sekali nggak bisa memahaminya. Pesan itu membisu. Nah, disinilah kita bakal menyelami sebuah kisah epik. Ada peluh, ada air mata di balik teks suci ini, yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Jujur aja, ini realita yang sering banget kita pendam rapat-rapat. Pernah nggak sih Anda memegang Al-Quran, buku yang katanya paling penting di alam semesta, tapi pas dibuka, Anda justru ngerasa benar-benar tersesat di antara halamannya? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Ada tembok raksasa yang nggak kasat mata, tembok waktu belasan abad, tembok bahasa, dan pastinya tembok konteks yang udah tertimbun debu sejarah selama lebih dari 1400 tahun. Kita peluk fisiknya erat-erat, kita cium sampulnya, tapi di dalam hati, kita sering merasa terasing, kehilangan detak jantung dari makna aslinya. Tapi, mari saya kasih tahu satu rahasia sejarah yang mungkin bakal ngubah cara pandang Anda selamanya. Jarak dan kebingungan ini ternyata bukan cuma milik kita manusia modern yang hidup di era serba digital. Mundur sebentar ke masa lalu. Bayangin para sahabat Nabi. Mereka hidup di gurun yang sama, menghirup udara yang sama, pakai bahasa Arab tulen tiap hari. Tapi sejarah mencatat, bahkan mereka pun sempat tersandung. Kata sesederhana doa, yang waktu itu cuma berarti panggilan, ternyata punya kedalaman spiritual yang jauh lebih spesifik waktu turun jadi wahyu. Mereka bingung, mereka gelisah, mereka butuh banget penjelasan langsung dari bibir sang nabi buat bisa nangkap cahaya kebenaran itu seutuhnya. Terus, bayangin momen paling menakutkan itu akhirnya tiba. Sang nabi wafat. Tiba-tiba aja, hamparan padang pasir itu kerasa begitu sunyi, dingin, dan mencekam. Rasain deh kecemasan luar biasa yang merayap di dada para sahabat waktu itu. Beban yang maha berat jatuh menimpa pundak mereka. Sang penafsir utama, satu-satunya penyambung lidah langit, udah pergi untuk selamanya. Di tengah kesedihan itu, muncul ketakutan yang merobek jiwa. Gimana kalau makna yang hidup ini memudar? Gimana kalau cahaya wahyu ini pelan-pelan padam di telan waktu? Nah, dari ketakutan akan hilangnya kemurnian makna inilah, kepanikan eksistensial ini melahirkan tradisi keilmuan yang paling emosional dan mendesak dalam sejarah Islam. Ada satu paradoks besar yang harus kita sadari di sini. Sebuah teks tertulis, sesedahsyat apapun, pada akhirnya bakal jadi entitas yang membisu kalau dia terpisah dari suara dan emosi penulisnya. Buat merespons kesunyian sejarah inilah, ilmu tafsir lahir. Dan ingat, ini bukan ilmu yang lahir dari ruang kelas yang kaku atau sekedar teori akademik. Enggak sama sekali. Ilmu ini memancar dari pengabdian yang murni dan berdarah-darah. Upaya mati-matian dari generasi ke generasi cuma buat mastiin nyala api pemahaman sang nabi nggak mati tertiup badai zaman. Para ahli tafsir ini mendedikasikan napas dan hidup mereka. Mereka rela jadi jembatan, mastiin pesan ilahi ini tetap bisa bicara lantang di setiap pergantian peradaban. Dan yang bikin merinding, lihat gimana menakjubkannya perjalanan cahaya ini. Wahyu itu menolak buat diam aja di Jazirah Arab. Dia bergerak menyeberangi lautan ganas, membelah benua, meresap ke budaya-budaya baru, sampai akhirnya menyentuh pesisir Nusantara, tanah air kita. Di sini, pembawa obor kayak Kiai Sholeh Derat melakukan keajaiban intelektual yang luar biasa. Beliau nggak cuma nerjemahin kata per kata, beliau membumikan makna-makna spiritual yang dalam banget ke bahasa Jawa yang sangat merakyat. Beliau ngerajut pesan langit itu dengan keringat dan pergulatan nenek moyang kita. Mastiin Al-Quran beresonansi kuat di denyut nadi kehidupan lokal. Bukan lagi teks asing dari negeri seberang, tapi benar-benar jadi kawan yang memeluk jiwa. Kini perjalanan epik berabad-abad itu sampai ke pangkuan kita, tepat di detik ini. Dan disinilah kita nemuin titik puncak yang mestinya mengguncang kesadaran kita. Pendekatan tafsir modern, lewat cendekiawan brilian kayak Fazlur Rahman atau Quraish Shihab, menyingkap paradigma yang membebaskan banget. Ini sama sekali bukan upaya lancang buat ngubah teks kuno, bukan. Ini justru tentang ngebiarin teks suci itu merangkul dan menyembuhkan luka-luka kita di abad 21. Ini tentang gimana ayat-ayat yang turun di bawah terik gurun berabad-abad lalu ternyata menyimpan pelukan terhangat dan jawaban paling tajam buat krisis identitas, rasa lelah mental, dan keputusasaan realitas modern kita hari ini. Pada akhirnya, pas kita menoleh ke belakang, menatap seluruh rentang waktu yang udah kita lewati, kita bakal nyadar satu hal yang sangat intim. Sejarah pemikiran tafsir itu bukan cuma rentetan nama tokoh atau tumpukan kitab usang. Sejarah tafsir itu adalah cermin. Cermin bening raksasa dari sejarah panjang umat manusia yang selalu
merindukan sentuhan Tuhannya. Itu rekam jejak setiap peluh, keraguan dan air mata kita buat merengkuh pesan cinta dari Sang Pencipta. Ada sebuah semesta intelektual yang begitu megah, nunggu banget buat ditemukan. Sebuah perjalanan panjang yang memanggil mereka yang mau menyeka debu dari mata batinnya. Dan mungkin aja, narasi singkat ini cuma sekedar gerbang pembuka. Gerbang dari perjalanan pencarian makna yang baru saja akan Anda mulai.